Pria ini terkejut saat melihat seorang wanita tiba-tiba jatuh di hadapannya. Dengan gemetar dan penuh ketakutan, ia memohon agar diselamatkan. Tanpa ragu, pria itu segera membantunya dan membawanya pergi. Dengan nafas terengah-engah, wanita itu mengaku, ia hanyalah seorang pembantu yang setiap hari dipukuli, tidak diberi makan, dan tak pernah menerima gaji. Hari itu ia kabur, karena takut hidupnya akan berakhir jika tetap tinggal di sana. Pria itu dengan mata berkaca-kaca, ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan uang terakhir yang ia miliki, tabungan yang seharusnya dipakai kuliah adiknya. Dengan berat, ia memintanya memakai uang itu untuk menyelamatkan diri dan mencari keluarganya. Wanita itu menahan tangis. Dengan tangan gemetar, ia melepas kalung giok dari lehernya lalu menyerahkan dan berkata, "Ini satu-satunya harta yang aku miliki. Aku janji suatu hari akan mengembalikan uang tersebut." Setelah itu ia berjalan pergi, meninggalkan pria itu yang hanya bisa mendoakannya agar selamat. 13 tahun berlalu, wanita itu kini telah menjadi kaya raya. Namun di balik kemewahan, hatinya tak pernah tenang. Ia terus mengingat pria yang pernah menolongnya. Dan di saat paling gelap dalam hidupnya, ia kembali ke tempat itu, berharap takdir mempertemukan lagi. Tanpa sengaja seorang mahasiswi menabrak hingga kalung gioknya terjatuh. Sekretarisnya memungut kalung giok itu dan terkejut karena mengenali kalung tersebut. Wanita itu tersenyum lalu segera mengejar mahasiswi itu dengan perasaan yang tak menentu. Ternyata mahasiswi itu adalah adik dari pria yang dulu menolongnya. Dengan wajah berseri, sang adik menunjukkan hasil kelulusan ujian masuk universitas besar. Namun kebahagiaan itu segera berubah menjadi keheningan ketika mereka menyadari tak punya uang untuk pendaftaran. Sang kakak berjanji akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Pria itu coba mendatangi satu persatu tetangga, kerabat, dan teman, memohon bantuan, namun yang ia terima hanyalah penolakan, hinaan, cacian yang penuh penghinaan. Dengan langkah berat dan hati hancur, ia kembali ke ladang tempat ia bekerja. Di sanalah wanita itu berdiri menyambutnya. Dengan suara lembut, ia mengungkapkan siapa sebenarnya. Ia berkata bahwa tanpa pertolongan pria itu 13 tahun lalu, hidupnya mungkin hancur tak ada harapan. Sambil menahan air mata, ia menyerahkan kartu ATM untuk biaya kuliah adiknya, bahkan memberikan rumah dan ladang sebagai balasan. Pria itu terdiam haru. Kebaikan kecil yang ia berikan saat ia sendiri kekurangan, ternyata kembali sebagai berkah yang tak pernah ia bayangkan.